Tidak ada pencipta selain Allah karena Dia adalah Apa pasal satu-satunya pindah? yang mencipta. Apa pasal pindah? Ini aku tak habis pikir nih. Kenapa Sebenarnya awak saya pindah agama bukan, Pak Jimmy? sebab saya memang lahirnya, brojolnya memang karismatik. Jadi apabila saya masuk Islam, saya cerita Sekejap. awal ini panjangnya nanti nih. Tak Saya apa masuk panjang, Islam 2 itu, saya hari, 3 tertarik hari boleh melihat tak? akhlak Islam itu. Masa saya melihat akhlak seorang Muslim, saya tertarik. Kalau Saya paham tu, mencoba masuk, saya nak mencoba masuk, saya nak mencoba sambung. pelajari. Ya. Allah Tristan, pencipta awak langit dan bumi. ganti-gantilah. Berganti dulu lah biar Pak Jimmy dulu. Awak tanya biar dia jawab dulu. Jangan awak langsung potong. Cepatlah Pak Jimmy. Awak dulu. Stop dah. Ada yang tadi pas stop dah ngomong kayak gitu. Joya kacau. Ya, jadi kenapa saya kembali ke Kristen itu? Sebabnya tadi saya sudah bilang, saya tidak temukan jati diri saya di Muslim selama 2 tahun. Jadi saya pikir, saya balik aja lah ke Kristen. Mungkin di sana saya kembali berjumpa jati diri saya, begitu. Oh, oke, ya. Nah, Apa lagi awak nak tanyakan Tristan? Kalau saya nak tanya juga ni. Berarti udah faham nih, sikit Lanjut lah. Allah pencipta langit dan bumi dan manusia. Tidak ada pencipta selain Dia. Tidak ada pembantu menciptakan atasnya. As-Sabah ayat 22. Dia menciptakan dengan bukti-bukti. Ya, tidak ada bukti selain Dia yang memberikannya. Klaim menciptakan dari Tuhan lain banyak, tapi yang lain gagal dalam membuktikannya. Satu, setelah Dia menciptakan, Dia memberikan alasan kenapa manusia diciptakan. Hal ini sekali lagi tidak ada ajaran lain yang menarasikan tujuan. Ini jati diri nih. Tujuan manusia itu diciptakan. Pertama untuk jadi khalifah, suksesor, wakil Allah, mengenalkan manusia kepada Allah. Kedua itu untuk ibadah. Tiga itu untuk diuji. Keempat itu mencari agar Tuhan itu senang pada dia dalam sikap, sifat, akhlak, adab, imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Ini yang tak akan dapat di agama lain. Tak akan dapat. Kau nak cari beribu tahun pun tak akan dapat. Ini di Islam tu ayat dia lengkap dan jelas dan terang. Ini masuk di Al-Quran itu dengan terperinci tentang penciptaan manusia, tentang tujuan dan maksudnya, tentang psikologis manusia, tentang solve many of problem lah. Jadi kalau Pak Jim ini ada masalah, tinggal buka Quran, buka hadis, selesai. Apalagi kemudian kalau dia saja sudah Sekejap Tristan. Tadi awak tak dengar ke? Pak Jimmy cakap apa? Dia cuma baca saja tahu, tapi tak faham makna dia lah. Kerana dia cakap kenapa tak ada Al-Quran bahasa Malaysia ke bahasa Indonesia ke, macam tu. Awak tak faham ke? Ya, kejap kalau sudah dia membuktikan penciptaan bumi dan langit dan manusia, surga, berarti dia yang menciptakan. Berarti hanya Dia pencipta surga, hanya Dia yang tahu caranya, hanya Dia yang maha menyelamatkan, tak ada lain. Tak ada yang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam berbagai cabaran, kan? Berbagai masalah. Nah, masalah kenapa bahasa Arab tu? Bahasa Arab itu sebenarnya 3 bulan aja, nak belajar selesai itu. Tak lama. Asal kita sungguh-sungguh cuman masalah dia kita banyak kerja, banyak apa, banyak ini, banyak itu kan. Nah, bukan salah bahasa Arabnya. Bahasa Arab itu pun bagus juga. Untuk apa? Untuk pemersatu. Untuk pemersatu dia. Kalau dia pun nasihat. Kalau Bang Jimmy ini ada nasihat buat saya kan. Misal saya ni orang Inggris kan. Abang pakai bahasa Melayu. Nak tunjuk ajar saya. Macam mana saya nak faham? Kecuali ada yang menguasai bahasa itu, baru diberikan kepada saya. Kalau main langsung tak bisa. Nah, bahasa ini juga bahasa yang yang memang mempunyai ketenangan lah. Kita dengar bahasa itu
memang Allah letakkan gitu. Bagaimana di dalamnya itu ada kenangan. Maka ketika dengar Al-Quran tuh kan, orang Jepun kan, orang Amerika kan, mana tengoklah dekat sosial apa nama dia? Sosial apa sih namanya? Ini Pak. Apa benda Tristan? Awak nak tanya dengan saya Yang ni. didengarkan ke orang-orang bule itu. Quran itu Apa nangis. awak tanya ni? Saya tak faham lah. Nah, waktu di YouTube itu kan saya nggak lihat Jimmy. Oh, ya. Terus Anda jangan tanya saya lah. Anda cakap dulu dengan Pak Jimmy tu. Nanti saya baru ikut campur. Janganlah pelupa sangat Tristan. Awak masih muda lah. Mak Joyan. Jadi gitu Pak Jimmy. Udah jelas ya. Al-Quran itu hanya Quran inilah kalau didengar pun manusia menangis walaupun tak paham. Itu dia sosial eksperimen ya, sosial eksperimen. Tak paham itu apa maksud dia, apa isi dia. Jadi sekali lagi jati diri itu tadi tidak ada agama lain yang menarasikan tujuan manusia diciptakan. Tidak ada agama lain yang membuktikan Tuhannya yang menciptakan. Oke. Jadi Bang Jimmy ini hanya sedikit lagi sisa waktu ya. Sedikit lagi sisa waktunya hidup. Salah pilih, buta di dunia, buta di akhirat. Ya, salah pilih di dunia, sengsara selamanya di akhirat. Saya bukan nak nakut-nakutkan. Gitu loh. Thank you. Okay, thank you so much for Tristan ya. 10 menit tadi. Apapun yang dicakapkan oleh Tristan, saudara saya Farhan dan Romi tadi, Pak Jimmy, anda boleh tanggapi lagi, dan Bro Daniel juga. Tapi kembali lagi, saya sudah close about tentang why you choose Kristen. No. Why you out from Islam ya. Aku dah kayak Malaysia beneran ya. Nah jadi, dan sekarang kita mau tanya sama Pak Jimmy, kita pindah. Kenapa justru Anda temukan kebahagiaan di karismatik, Kristen karismatik, dan apa the reason Anda masuk ke Kristen lagi gitu? Apa karena memang di karismatik tidak ada ritual-ritual yang membosankan dan menyenangkan, atau apa itu? Karena tadi Anda sempat katakan ritual-ritual di dalam Muslim itu membosankan dan membuat Anda lelah gitu. Mungkin silakan Anda jawab, nanti akan ditanggapi oleh Farhan Farluk dan nanti Bro Daniel juga, Romi dan Tristan. Oke, saya sebagai moderator akan silent. Silakan Jimmy Elton. Your time right now. Oh ya, sebenarnya selepas saya keluar dari Islam, saya tidak terus masuk Protestan. Saya mencoba ke agama lain selain daripada Kristen. Mencoba ke agama lain. Saya mencoba ke Konghucu, ke Buddha. Lepas itu, di situ pun saya tidak menemukan apa yang saya cari. Jadi saya kembalilah ke Kristen. Dan sekarang ini saya masih dalam proses mencari juga jati diri saya. Terkait yang tadi itu, yang Bro itu cakap tadi, Bro Tristan cakap tadi. Ketika saya membaca Al-Quran, tidak ada rasa apa-apa di dalam hati. Saya membaca, tapi saya tidak menghayati apa yang saya baca. Seolah-olah saya rasanya rasa orang wajib saja. Kosong. Orang kan, guru saya cakapkan, kamu kalau membaca Al-Quran harus wajib belajar bahasa Arabnya. Tidak boleh baca Al-Quran pakai bahasa Malaysia ataupun bahasa lain daripada bahasa Arab. Selesa kah? Awak rasa tak selesa ketika disuruh belajar pakai bahasa Arab? Kan, maksud saya apabila saya membaca itu kan tidak ada timbul rasa kerinduan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Okay. Cuma hanya sekadar membaca pas itu. Dalam solat pun saya membaca Al-Quran, tapi hati saya tidak merasa kerinduan untuk dekat kepada Allah. Cuma rasa ingin menunaikan kewajiban saja. Duniawinya kuat. Cuma hanya ingin menunaikan kewajiban. Sudah. Habis solat, thank you. sambung kerja lagi. Tidak ada rasa kerinduan. Cukup jam solat, saya solat. Begitu. Interupsi ya, sorry. Mr. Jimmy, tadi saya sudah case close ya. Kenapa Anda pindah keluar dari Islam itu, kita sudah case close. Saya justru mempertanyakan why you choose karismatik gitu, Kristen. Apa yang bisa kita dapat di sini ketika Anda pilih karismatik lebih best daripada Islam because ini, atau lebih logik ini dan feel-nya dapat, atau mungkin itu hanya sesuatu yang you tak bisa
bisa jabarkan ke kita di sini karena itu adalah masalah internal antara you dengan apa yang you sembah saat ini gitu. Jadi apa mungkin reason pilih karismatik? Mungkin itu pertanyaan kita sudah pindah gitu ya, tentang keluar dari Islam kita sudah case close ya. Lebih ke why you choose karismatik mungkin itu. Ya, makasih. Tidak, saya tidak memilih karismatik. Sebenarnya lahirnya saya di atas muka bumi ini sudah sebagai keluarga orangnya karismatik. Mak bapak karismatik, dibaptis di gereja karismatik, begitu. Saya bukan memilih karismatik, tapi memang sudah lahirnya orang karismatik. Oke, berarti Lalu saya kembali ke karismatik. Oke, itu karena kembali karena memang Anda basicnya adalah seorang karismatik, lahir dari karismatik. Artinya ketika Anda masuk Islam, kemudian Anda keluar dari Islam, artinya secara tidak langsung mau tidak mau Anda harus menjadi karismatik kembali gitu. Begitu kurang lebih, bukan karena pilihan atau bukan karena memang karismatik menemukan sebuah ketenangan atau apa, karena memang Anda lahir dari sebagai karismatik, begitu. Ya, begitu. Alright. Sebenarnya boleh saja pilih mana-mana gereja, tapi saya menghormati orang tua, jadi saya kembali ke karismatik. Oke, that's your reason ya. Oke, thank you. Yeah. Mungkin di sini kita lebih masuk ke substansi. Kita boleh melakukan komparasi antara karismatik Kristen atau Muslim. Boleh nggak teman-teman yang ada di sini? Kita agak lebih panas lagi. Gimana? Ya, aku nak turun lah, nak pamit dulu. Awak nak pamit kemana? Aku nak turun nih. Yelah, pergilah awak berambus Aku sana nak ambil jauh. monitor lah. Ya, awak jauh-jauh berambut, jangan ke Jawa. Abang Jimmy ini udah kejap. Abang Jimmy udah tahu. Pakcik mau kemana, Pakcik? Memang belum masuk ke hati. Pakcik mau kemana? Nah, pergi kejap aja. Pergi kerja. Kejap aja. Nah, kalau nak masuk ke hati Pusing-pusing. itu, jaga makanan. Nah, pusing. Ya, duniawi. Pusing lah awak sana ya. Tapi Awak jangan banyak ganggu-ganggu cewek-cewek dekat komen tahu, Tristan. Awak ingat ya. Nanti mungkin kalau masalah hati itu ilmu dia mungkin sama Pak Daniel ni lah yang faham ni. Aku tak faham itu. Oke, Tristan, awak berambut sana ya. Assalamualaikum semua. Kita kita hantamkan Tristan. Kita coba untuk bahas lagi ya. Oke, mungkin di sini lebih saya tawarkan untuk kita lakukan komparasi Bang Farhan, Kak Romi, di sini ada Bro Daniel, di sini ada Bang Jimmy di sini, yang mana dia sudah mengakui bahwa itu bukan pilihan, tetapi mau tidak mau karena itu adalah agama dari keluarga, maka akhirnya ketika dia out dari Islam maka secara tidak langsung akan menjadi karismatik kembali. Nah, sekarang Pak Jimmy, saya mungkin sebagai awal untuk diskusi kita, saya ingin tanya sama Anda, sebenarnya apa yang Anda cari ketika Anda berkeyakinan itu dulu mungkin? Apa yang ingin Anda cari ketika berkeyakinan menurut Anda gitu? Sebenarnya yang saya cari itu adalah ketenangan ketika menghadap Allah. Ketika menghadap Allah itu ada satu rasa kerinduan yang amat sangat, rasanya tidak mau ditinggalkan walaupun seminit. Tapi masa saya dalam Kristen, saya tidak ketemu. Tidak orang bilang suang-suang kuku masa itu. Jadi apabila saya melihat teman-teman khususnya, saya coba langsung Islam. Jadi sekarang saya keluar, saya masuk lagi. Dan sekarang saya ingin mencari kembali ketenangan yang saya sangat rindukan ketika saya bersujud, berdoa, dan bisa meneteskan air mata atas penyesalan kehidupan dosa-dosa lampau saya. Kedua-dua tempat itu pernah terjadi? Agama itu pernah terjadi? Tidak, itu yang saya cari. Itu yang saya cari sebenarnya. Oh, belum. Oke, Anda mau mencari itu. Saya sholat di sejadah, saya tidak pernah meneteskan air mata di sejadah. Di gereja, saya sembahyang, ibadah, hari Minggu saya tidak pernah meneteskan air mata. Seolah-olah rasa penyesalan itu Tuhan belum tegur dalam hati saya. Itu yang saya cari. Saya mau cari ketika saya berdoa, air mata saya secara otomatis menetes, kerinduan itu semakin mendalam, dan saya bisa bisikan Tuhan di dalam hati untuk saya berbuat apa di dalam kehidupan saya. Tujuannya Tuhan meletakkan saya di dalam muka bumi, di atas muka bumi ini apa? Itu yang saya mau cari selama ini. Tapi saya pindah agama Islam, dari Islam ke Kristen kembali sebelum Pak Jimmy, wait, Pak Jimmy, kita ambil garis besar dari pertanyaan Anda saja ya, itu sebuah pencarian pertanyaan itu. Untuk apa manusia pada akhirnya diciptakan? Pencarian ketenangan. Itu ya.
Oke, baik. Sebelum kita arahkan bisa bagaimana Muslim sebenarnya menemukan ketenangan di dalam Islam itu, nanti dari Bang El Farhan dan Kak Romi ataupun Christian Immanuel sebagai seorang mualaf nanti berbagi, nanti juga sebagai seorang Kristen Bang Billy juga Bang Daniel, Bro Daniel nanti menyampaikan bahwa ketenangan dalam Kristen itu seperti apa perspektifnya. Maka saya persilahkan Bang El Farhan dulu, sudah ditangkap poinnya dari Bang Jimmy ya, dan ini adalah kesempatan buat teman Kristen atau Bro Daniel untuk menginjili Bro Jimmy buat kita berdakwah, karena beliau menyatakan bahwa beliau sedang mencari ketenangan itu. Silakan Bang El Farhan, kemudian ke Bro Daniel, dilanjut oleh Kak Romi, dan terakhir Christian Immanuel untuk menyampaikan tanggapan terhadap apa yang coba dipertanyakan atau dicari oleh Bro Jimmy Elton. Monggo Bang Farhan, waktu dan tempat dipersilakan 3 menit dari sekarang. Oke, kalau untuk mencari ketenangan sendiri pun sampai saat ini saya pribadi sebagai Muslim dari lahir, saya belum menemukan ketenangan secara kafah. Artinya jiwa ini, kegelisahan itu adalah nature insting kita sebagai manusia. Tetapi bagaimana kita menerima rasa syukur atas ketenangan yang kita rasakan. Kalau kita berharap kita merasakan ketenangan yang begitu sempurna, tentu tidak akan bisa. Ketenangan itu bisa dinilai sebagai sesuatu yang relatif ya. Saya menemukan titik ketenangan ketika saya melakukan sholat dan saya bisa meneteskan air mata. Saya menemukan ketenangan ketika kadang saya sedang berdiskusi dan saya menemukan titik saya sudah melaksanakan apa yang mesti saya kerjakan, menyampaikan meskipun satu ayat dengan cara yang akhlakul karimah, itu kadang saya meneteskan air mata. Kadang saya meneteskan air mata ketika agama saya dihujat, saya meneteskan air mata. Berbagai tetesan air mata yang berbeda-beda dalam kejadian ini membuat makna akan arti saya sebagai Muslim adalah sebagai ketaatan. Ya, saya maknai sebagai sebuah ketaatan kepada Sang Rob, kepada Sang Maha Pencipta. Ketenangan itu adalah kita yang membuat, bukan sebuah hadiah, tetapi bagaimana kita menelusuri roadmap kita untuk mencapai sebuah final destination tentang bagaimana nanti kita kelak meninggal. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu yang tenang di dalam diri kita, yang saya alami adalah kita akan mengejar. Kita kejar keterangan itu dari sudut pandang yang kita yakini itu akan membuat kita nyaman. Contoh, saya nyaman ketika mendengarkan apa yang dikatakan quote dalam Ali bin Abi Thalib. Jangan pernah engkau berharap terhadap manusia. Ketika harapan kau gantungkan dengan manusia, maka siap-siaplah kecewa. Maka gantungkanlah harapan kamu dan kebahagiaanmu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini membuat jiwa yang tenang. Ini membuat kita nyaman. Oh iya, ternyata kita tidak bisa berharap dengan manusia. Nah, ketenangan Pak Jimmy yang saya pahami adalah bagaimana bersatunya antara roh dan daging. Itu kan ada impact yang namanya jiwa. Sebenarnya ketenangan itu ada di dalam jiwa kita. Nah, makanan jiwa ini apa sih? Makanan jiwa itu adalah sabi'na wa ta'na. Kita dengar, kita taati, kita pahami, dan kita yakin. Saya memperspektifkan kenyamanan saya adalah ketika saya bisa berbuat sesuatu terhadap agama ini. Saya analogikan ketika saya mencintai seorang wanita, saya akan merasa nyaman, saya akan merasa tenang, dan tidak peduli apapun yang terjadi dengan diri saya ketika saya sudah berusaha maksimal membahagiakan wanita yang saya cintai. Dan saya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Nabi Allah Muhammad SAW. Ketika saya mencintai mereka, mencintai Muhammad SAW dan mencintai Sang Maha Pencipta Zat yang prima causa ini, saya harus memberikan segala sesuatu yang saya punya sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Maka itu tanda kecintaan saya. Ketika saya sudah memberikan apa yang saya punya secara maksimal, maka ketenangan itu akan hadir. Seperti ketika kita mencintai seorang wanita, kita sudah berkorban dan berusaha maksimal untuk menunjukkan rasa cinta kita terhadap wanita kita akan tenang. Kalaupun hubungan ini akan putus, kita akan merasa sudah tenang. Kenapa? Karena sudah memberikan sesuatu yang maksimal. Sedangkan Allah Maha Adil. Tidak mungkin kita ketika sudah memberikan sesuatu, berusaha sesuatu, menunjukkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil jiwa kita nggak akan tenang. Karena bentuk dari keimanan adalah bagaimana kita mengorbankan, memberikan apa yang terbaik buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang kita bisa lakukan dengan mengikuti perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena sesungguhnya bentuk ketaatan itu adalah bentuk dari kenyamanan itu sendiri. Tidak mungkin ketika tidak taat akan merasakan rasa nyaman. Kenyamanan adalah hadir dari impact
perbuatan-perbuatan kita, pengorbanan-pengorbanan kita, segala sesuatu yang kita lakukan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah bentuk kenyamanan yang hakiki. Terima kasih.